atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa di sini pada acara kolokium daripada rekan Anda yang bernama Septri Widiono, ya, akan memaparkan ini proposalnya yang berjudul Dinamika Sistem Jaminan Sosial Lokal, Studi Kasus Penghidupan Masyarakat Sekitar Nasional Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Suatu topik yang menarik ya, sistem jaminan sosial, mengingat saat ini kondisi perekonomian masyarakat yang juga sedang morat-marit nih habis pandemi ya. Jadi mungkin nanti Pak Sepri juga akan membahas juga gimana dengan konteks masyarakat saat ini ya, jaminan sosial seperti apa. Dan juga nanti kita akan ada ruang juga untuk tanya jawab ya. Jadi kami mengharapkan rekan-rekan mahasiswa memberikan mungkin mengajukan pertanyaan ya, komentar dan sebagainya agar mungkin akan menginspirasi juga, menambah gitu ya Pak Septri ya, masukan untuk proposal. Walaupun kalau kita lihat tuh proposalnya udah heboh banget ya. Ya kan Pak Septri? Itu udah bab 1 dan 2 dalam disertasi, itu tinggal nambahin bab 1 dan 2 udah jadi 2 artikel ya, Bu. Iya ya. Sambil ngeledek Mas Septri nih udah diomongin bolak-balik. Gak apa-apa juga, jadi kan lebih baik berlebih ya Pak Septri ya daripada kurang gitu ya. Justru dari situ nanti bisa timbul berbagai macam diskusi. Baik, jadi waktunya Pak Septri 20 menit ya memaparkan ya 20 menit dengan efisien lah ya, menggunakan waktunya dari depan sampai ke belakang sehingga tadi bisa memancing diskusi di antara kita. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada 2 orang pembimbing yang hadir pada hari ini, Ibu Ekawati Sriwahyuni dan Ibu Dr. Ekawati Sriwahyuni dan Bapak Pak Dr. Lala M. Kolopaking. Sebenarnya pembimbingnya ada 3, yaitu satu lagi adalah Profesor Dr. Arif Satria, namun beliau mungkin hari ini tidak dapat hadir, begitu ya Pak Satria? Iya. Betul. Ya, karena kesibukan beliau. Baiklah, jadi kita mulai dari sekarang ya. Jadi sekarang 9.03, nanti Pak Sepri akan menyelesaikannya 9.23 ya Pak Sepri ya, usahakannya. Oke, silakan dimulai. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya Bu ya. Ya. Sudah terlihat belum Bu ya? Sudah. Tinggal diperbesar aja, tinggal slideshow. Slideshow ya. Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan rencana penelitian untuk disertasi saya nantinya dengan judul Dinamika Sistem Jaminan Sosial Lokal, Studi Kasus Penghidupan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah supervisi Ibu Dr. Insinyur Ekawati Sriwahyuni MA selaku Ketua Komisi Pembimbing, Bapak Dr. Insinyur Lala M. Kolopaking MS selaku anggota, dan Bapak Profesor Dr. Arif Satria SPMSI selaku anggota. Bagian pendahuluan, dalam kerangka ini tergambar bahwa penghidupan yang berkelanjutan ditandai dengan tercapainya kesejahteraan dan kelestarian sumber daya alam, yang mana ini sering bertolak belakang dengan fenomena yang terkait dengan kerentanan seperti masalah-masalah kemiskinan dan penduduk lanjut usia. Fenomena ini juga terjadi pada komunitas masyarakat desa sekitar TNKS atau Taman Nasional Kerinci Seblat. Dan untuk mengatasi atau mengurangi tingkat kerentanan, maka dibutuhkan perlindungan sosial dari negara dan jaminan sosial lokal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Berikut ini adalah data-data yang menyangkut kerentanan yang dialami oleh kelompok penduduk lansia. Dari sini terlihat bahwa jumlah lansia di Indonesia menepati porsi yang cukup besar, yakni sekitar 7,6% pada tahun 2010 dan 9,9% di tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan tahun 1971,
sudah meningkat 2 kali lipat. Kerentanan penduduk lansia antara lain terungkap melalui data semakin besarnya dependensi rasio lansia, lansia sebagai kepala rumah tangga, lansia yang sakit, lansia tinggal sendiri, dan bagi lansia yang masih bekerja, pada umumnya mereka bekerja di sektor informal yang minim program jaminan sosial yang mereka terima. Bahkan mereka menerima sebanyak 46,8% penderita COVID-19 yang mengalami kematian juga berasal dari kalangan lansia. Fenomena kerentanan yang dialami kelompok penduduk miskin tergambar dengan meningkatnya angka kemiskinan akibat COVID-19, di mana pada Maret 2020 angka kemiskinannya 9,78%, yang meningkat dari 9,22% pada September 2019. Angka kemiskinan terus meningkat sebesar 10,19% pada September 2020 dan sedikit menurun menjadi 10,14% pada Maret 2021. Grafik ini juga memperlihatkan besarnya ketimpangan ekonomi, di mana angka kemiskinan pedesaan masih 2 kali lipat dari angka kemiskinan perkotaan. Grafik ini memperlihatkan kawasan TNKS ditetapkan sejak tahun 1982 dengan luas sekitar 1,4 juta hektar. Luas TNKS ini mengalami beberapa kali revisi, dan sejak tahun 2004 ditetapkan oleh pemerintah luas TNKS sebesar 1.389.510 hektar, di mana 25,1%-nya berada di Provinsi Bengkulu atau sebesar 348.507 hektar. Dari atau 30%-nya itu berada di Kabupaten Lebong. Nah, wilayah TNKS yang berada di Kabupaten Lebong ini menempati sekitar 84% dari luas kabupaten. Jadi 84% Kabupaten Lebong itu terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Ini adalah kerangka proses yang menggambarkan kondisi masyarakat sekitar TNKS di Kabupaten Lebong. Sebagai dampak ditetapkannya kawasan TNKS tersebut, terjadilah eksklusi dari negara yang berakibat pada rusaknya tatanan hukum adat Rejang dan kontestasi politik lokal yang tidak sehat. Selanjutnya, masyarakat mengalami guncangan dan tekanan pada sistem sosialnya dengan beberapa indikator, mulai dari intimidasi, hilangnya hak komunal, marginalisasi fungsi sosial budaya hutan, pengaburan konsepsi wilayah hutan, dan hilangnya lembaga politik lokal atau KUTE. Bersamaan dengan tekanan penduduk dan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian, terjadilah penurunan daya dukung lahan. Nah, proses ini juga sekaligus menggambarkan kondisi kerentanan dan tidak terjaminnya penghidupan masyarakat. Pada sisi lain, ada dua bentuk perlindungan yang hadir di desa, yaitu program-program perlindungan sosial dari negara dan jaminan sosial lokal yang berkembang di masyarakat. Program perlindungan sosial dari negara memiliki beberapa kelemahan, di antaranya lemahnya desain, tidak tepat sasaran, dan mengabaikan masalah eksklusi. Sementara jaminan sosial lokal juga mengalami kemunduran dengan beberapa karakteristik, misalnya memudarnya peran kekerabatan dan tindakan kolektif, erosi patron klien, serta lemahnya jaringan sosial. Inilah gambaran dinamika sistem jaminan sosial lokal, di mana wilayah pedesaan mendapatkan dua pengaruh bentuk perlindungan sosial. Realitas keterpengaruhan ini merupakan dinamika agensi dan struktur yang membentuk praktek-praktek perlindungan atau jaminan sosial di tingkat desa. Dari sini, saya menetapkan masalah inti dari penelitian ini adalah, yaitu apa jadinya bila jaminan sosial lokal memudar, sementara perlindungan sosial dari negara belum dirasakan efektif. Atau ini dapat di-breakdown lagi menjadi 4 rumusan masalah, yaitu 1, bagaimana sistem penghidupan masyarakat desa sekitar hutan.
Dua, bagaimana praktek jaminan sosial lokal yang berlaku pada masyarakat desa di sekitar hutan dalam konteks menguatnya sistem perlindungan sosial dari negara. Tiga, bagaimana dinamika struktur dan agensi membentuk praktek-praktek jaminan sosial lokal dan perlindungan sosial dari negara pada masyarakat desa di sekitar hutan. Serta keempat, bagaimana implikasi praktek jaminan sosial dan perlindungan sosial dari negara terhadap keberlanjutan penghidupan kelompok rentan pada masyarakat desa sekitar hutan. Ini adalah tujuan penelitian yang sebenarnya menggambarkan pernyataan imperatif rumusan masalah. Ini ruang link dari penelitian yang akan saya laksanakan nantinya. Ada 3 ruang lingkup ya. Langsung saja ke tinjauan teoritis. Berdasarkan gambar ini terlihat bahwa lembaga besar dunia seperti ILO, World Bank, dan ADB memiliki sub-sub kerja yang membidangi perlindungan dan jaminan sosial, di mana tergambar jelas bahwa jaminan sosial merupakan bagian atau sebagian dari perlindungan sosial. Ini konsep dasarnya. Sementara definisi perlindungan sosial dari ketiga lembaga tersebut juga berbeda-beda, namun dapat dielaborasi. Dari definisi tersebut adanya frase-frase yang menggambarkan atau yang menyatakan adanya tindakan atau kebijakan, subjek pelaksananya, kelompok rentannya, penyebab kerentanannya apa, tujuan dan cara mewujudkan perlindungan sosial. Kemudian saya juga meninjau konsep transformative social protection yang mengajukan kritik dan kemudian menyodorkan konsep perlindungan sosial secara lebih fundamentalis hingga menyentuh masalah-masalah struktural. Perlindungan sosial transformatif bertujuan mengatasi masalah kesetaraan dan eksklusi sosial, termasuk di dalamnya adalah mengubah kerangka regulasi untuk melindungi kelompok-kelompok marginal dalam melawan diskriminasi dan pelecehan dalam rangka mengubah sikap dan perilaku publik serta meningkatkan kesetaraan sosial. Kemudian melalui penelusuran dan review terhadap sejumlah konsep mengenai apa itu jaminan sosial dan apa itu konsep lokal. Kemudian saya mengembangkan sebuah definisi konseptual untuk jaminan sosial lokal, yaitu, ini agak panjang yang hitam ini, yaitu keseluruhan sumber daya dan mekanisme yang disediakan masyarakat berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam, norma sosial, dan diterapkan melalui relasi sosial dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan terhadap penghidupan masyarakat dari variabilitas penghidupan serta untuk mengatasi masalah kerentanan. Nah, dalam pendekatan sustainable livelihood, jaminan sosial merupakan salah satu mekanisme institusional yang ditujukan memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan. Untuk itu perlu diberikan penekanan agar mampu membedakan ketiga konsep ini, yaitu konsep strategi penghidupan sebagai konsep yang menunjukkan melalui cara apa rumah tangga mengkombinasikan sumber daya untuk membangun taraf hidup dan mengatasi masalah-masalah yang muncul. Kemudian konsep strategi coping sebagai metode coping strategi sebagai metode yang dipergunakan rumah tangga untuk bertahan hidup ketika menghadapi kegagalan penghidupan, dan konsep jaminan sosial sebagai intervensi institusional agar kelompok miskin dan rentan mendapatkan akses sumber daya. Nah, kemudian penelitian ini akan mempergunakan teori strukturasi Giddens sebagai perspektif teoritis sosiologisnya, yang pada dasarnya teori ini ingin mengatakan bahwa praktek sosial sebagai bentukan agensi dan struktur secara bersamaan. Dari sisi agensi, setiap aktor mengalami proses yang bersifat refleksif dan rekursif, seperti digambarkan di dalam dua model stratifikasi dan kesadaran tindakan aktor pada gambar ini. Sementara dari sisi struktur, pengaruh struktur terhadap tindakan melalui skema signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Struktur menurut Giddens terdiri dari aturan dan sumber daya yang terlibat dalam reproduksi sistem sosial. Struktur tidak lain adalah jejak
jejak ingatan yang menjadi basis organik bagi pengetahuan para aktor dan mewujud dalam tindakan. Nah, setelah saya melakukan studi literatur atas 4 penelitian terdahulu, ini ada yang dari disiplin antropologi sosial dan disiplin sosiologi pedesaan, fokus pada kajian di bidang jaminan sosial lokal. Kemudian disertasi saya akan menawarkan beberapa unsur kebaruan. Yang pertama, setting kerentanan dan risiko yang muncul karena pandemi COVID-19, digitalisasi pelayanan publik, eksklusi sumber daya alam, dan menguatnya perlindungan sosial dari negara. 2, unsur modal sosial dan jejaring sosial digital ditawarkan sebagai unsur penting jaminan sosial lokal. 3, penggunaan perspektif penghidupan dan teori strukturasi sekaligus. Dan keempat, peluang menemukan teori dilema jaminan sosial lokal. Dari pemaparan itu dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran yang bersifat praktis untuk memudahkan peneliti di dalam menentukan konsep-konsep dan variabel penelitian seperti pada grafik ini. Sekaligus perlu pula digambarkan kedudukan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis, yaitu penggunaan perspektif teori strukturasi untuk melihat hubungan-hubungan antar konsep dan variabel penelitian. Kemudian bagian metode penelitian. Penelitian ini insya Allah akan saya laksanakan di Desa Embong 1. Ini sebagai salah satu desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lebong sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dan Desa Sukanegeri, Kecamatan Topos. 2 desa ini saya pilih untuk mewakili desa-desa di Kabupaten Lebong yang berada di pinggiran Taman Nasional Kerinci Seblat, seperti ditunjukkan oleh arsiran berwarna ungu pada peta ini. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian dengan metode campuran atau disebut dengan explanatory sequential mixed method. Secara prosedur akan ditempuh dalam 2 tahap penelitian. Yang pertama, penelitian dengan menggunakan metode survei rumah tangga, dan kemudian yang kedua, penelitian dengan menggunakan metode studi kasus majemuk. Responden survei rumah tangga akan dipilih secara stratified random sampling, di mana terdapat 2 strata, yaitu strata KPM PSN dan non-KPM. KPM ini adalah kelompok penerima manfaat ya. Informan untuk pelaksanaan in-depth interview dan studi kasus terdiri dari kepala desa, ketua adat atau UT, ya, tokoh agama, tokoh petani, tokoh kesehatan, dan ketua kelompok informal yang akan dipilih secara snowballing. Dan ini adalah perkiraan distribusi responden, jumlah responden studi kasus, dan jumlah informan penelitian di 2 desa penelitian ini. Kemudian data-data kuantitatif akan dianalisis dengan menerapkan sejumlah perhitungan indeks dan statistik deskriptif. Sedangkan data-data kualitatif akan dianalisis dengan metode domain secara induktif dan deduktif, tentu dengan menerapkan teori sustainable livelihood dan teori strukturasi secara sekuensial. Kemudian khusus penerapan teori strukturasi, analisis teori strukturasi akan menggunakan metode bracketing, di mana agensi dan struktur akan dianalisis secara terpisah. Dan terakhir, ini adalah formula untuk beberapa indeks yang dipergunakan di dalam penelitian ini, yaitu Livelihood Diversity Index, Vulnerability Index, dan Digital Participation Index. Sekian, terima kasih Bu Mala.